Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat PPG, kami dari kelompok SMPN 10 Banjarmasin ingin mempresentasikan mengenai demonstrasi kontekstual topik 2, inovasi pembelajaran di lahan basah. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami, ada Alifa Katrunada, Eltina Rafida Aziza, Jauhar Habibah, dan Juhar Latifah. Ya, sekarang kita masuk ke dalam pembahasan. Desain pembelajaran apakah yang paling tepat untuk membelajarkan materi tentang lahan basah di Kalimantan Selatan? Desain pembelajaran yang tepat untuk membelajarkan materi tentang lahan basah di Kalimantan Selatan adalah pembelajaran berbasis lingkungan dan pengalaman langsung, yaitu model pembelajaran Discover Learning, pembelajaran berbasis masalah atau PBL, dan pembelajaran berbasis STEAM, Science, Technology, Engineering, Art, and Mathematics. Model pembelajaran Discover Learning dikatakan tepat karena eksploratif, di mana peserta didik dapat secara langsung mengamati dan menemukan sendiri konsep tentang lahan basah melalui pengamatan, eksperimen, atau studi lingkungan, kemudian berbasis lingkungan. Kalimantan Selatan memiliki lahan basah yang luas, sehingga peserta didik dapat mengeksplorasi fenomena nyata seperti perubahan ekosistem dan dampaknya. Yang terakhir, dapat meningkatkan kemandirian berpikir dengan membiarkan peserta didik menemukan sendiri jawaban dari pertanyaan yang diberikan, mereka akan lebih memahami konsep secara mendalam. Selanjutnya, pembelajaran berbasis masalah atau PBL. Pembelajaran ini bersifat kontekstual, di mana materi dikaitkan dengan masalah nyata seperti kerusakan lahan basah akibat pembukaan lahan, kebakaran gambut, atau polusi air. Kemudian, pembelajaran ini juga meningkatkan keterampilan analisis. Peserta didik tidak hanya memahami teori, tetapi juga dilatih untuk menganalisis dampak dan mencari solusi untuk masalah lingkungan di sekitar mereka. Terakhir, kolaboratif. Dalam PBL, peserta didik bekerja dalam kelompok untuk menyelesaikan permasalahan, meningkatkan keterampilan komunikasi dan kerja kelompok. Pembelajaran berbasis STEAM, Science, Technology, Engineering, Art, and Mathematics. Model ini dapat menerapkan pembelajaran lahan basah melalui yang pertama, Sains. Peserta didik menganalisis karakteristik lahan basah, peran ekosistem, dan dampak perubahan lingkungan. Yang kedua, teknologi. Menggunakan aplikasi pemetaan digital atau video interaktif untuk memahami perubahan lahan basah. Yang ketiga, engineering, merancang solusi konservasi lahan basah seperti model penyaring air berbasis vegetasi rawa. Yang terakhir, arts, membuat infografis, video edukasi, atau materi visual tentang pelestarian lahan basah. Inovasi pembelajaran. Adapun langkah-langkah inovasi pembelajaran yang akan kami gunakan dalam mengembangkan desain pembelajaran untuk membelajarkan materi lahan basah. Langkah yang pertama, analisis capaian pembelajaran atau CP untuk menyusun tujuan. Tujuan pembelajaran disusun berdasarkan karakter tingkat kognitif peserta didik dan tingkat kesulitan materi lahan basah yang ditemukan di sekitar lingkungannya. Contohnya, guru menyusun tujuan pembelajaran dengan mempertimbangkan level C1 sampai C6 dengan mengaitkan konteks lokal atau lahan basah di Kalimantan Selatan. Langkah yang kedua, analisis kebutuhan dan karakteristik peserta didik.
mengidentifikasi kebutuhan belajar peserta didik dengan mempertimbangkan gaya belajar seperti visual, auditori, dan kinestetik, serta tingkat pemahaman awal mereka tentang ekosistem lahan basah. Selain itu, melakukan asesmen awal untuk mengetahui kesenjangan pengetahuan. Contohnya, peserta didik melakukan pretest berupa kuis singkat menggunakan Kahoot atau Google Form. Langkah yang ketiga, penentuan model dan pendekatan pembelajaran. Kami menggunakan model Discovery Learning untuk mendorong peserta didik menemukan konsep sendiri melalui eksplorasi data terkait lahan basah. Pendekatan berbasis masalah atau PBL juga dapat diterapkan dengan meminta peserta didik menganalisis dan mempresentasikan studi kasus tentang pelestarian lahan basah di daerah mereka. Contohnya, peserta didik menganalisis gambar ekosistem lahan basah dan mengklasifikasikan makhluk hidup berdasarkan ciri-cirinya. Langkah yang keempat, pengembangan media dan sumber belajar. Kami menggunakan bahan ajar digital, video dokumenter, dan LKPD interaktif. Contohnya, LKPD interaktif yang kami buat berisi simulasi dampak kerusakan lahan basah menggunakan pet atau video interaktif dari YouTube. Kemudian, media yang kami berikan berupa video edukasi tentang keanekaragaman hayati di lahan basah. Selanjutnya, sumber belajar yang kami berikan berupa artikel penelitian tentang lahan basah. Langkah yang kelima, penyusunan aktivitas pembelajaran berdiferensiasi. Kami merancang tugas yang beragam sesuai dengan kesiapan, minat, dan profil belajar peserta didik. Contohnya, peserta didik visual dapat membuat poster tentang lahan basah. Kemudian, peserta didik auditori dapat membuat podcast edukasi, dan peserta didik kinestetik dapat melakukan eksperimen sederhana tentang kemampuan tanah lahan basah menyerap air. Langkah yang keenam, pelaksanaan pembelajaran interaktif. Pembelajaran yang dilakukan berbasis eksplorasi dan diskusi kelompok. Contohnya, mengeksplorasi. Peserta didik mengamati video atau melakukan observasi langsung. Kemudian menganalisis. Peserta didik membandingkan ciri-ciri makhluk hidup. Yang terakhir, berdiskusi. Peserta didik secara berkelompok mempresentasikan hasil klasifikasinya. Langkah yang ketujuh, implementasi pembelajaran berbasis kontekstual. Pembelajaran yang dilaksanakan dengan pendekatan berbasis pengalaman, seperti kunjungan ke lahan basah, wawancara dengan masyarakat setempat, serta eksperimen analisis ekosistem lahan basah. Contohnya, wawancara. Peserta didik mewawancarai masyarakat sekitar tentang perubahan keanekaragaman hayati di lahan basah. Kemudian, proyek. Proyek dapat berupa proyek P5 tentang pentingnya konservasi di lahan basah. Langkah ke-8, refleksi dan asesmen pembelajaran. Di sini, mengukur pemahaman peserta didik melalui asesmen formatif dan sumatif, serta melakukan refleksi pembelajaran. Contohnya, asesmen yang akan kami berikan berupa asesmen formatif, seperti kuis interaktif menggunakan Kahoot atau Quizizz. Asesmen sumatif dapat berupa pembuatan infografis atau video edukasi. Yang terakhir, refleksi. Peserta didik akan menuliskan pengalaman belajar dan hubungannya dengan lingkungan sekitar. Langkah yang terakhir yaitu tindak lanjut dan pengayaan. Kami akan memberikan proyek lanjutan untuk meningkatkan kesadaran peserta didik terhadap lingkungan sekitarnya. Contohnya,
Tugas tambahan yang akan kami berikan, pembuatan poster kampanye pelestarian lahan basah melalui media sosial atau pameran edukasi di sekolah. Kemudian, video dokumenter. Peserta didik akan menonton video dokumenter yang berjudul Planet Earth Wetland. Nah, itu tadi penjelasan dari kelompok kami. Kami ucapkan sekian terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.